Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan menahan raksasa Spanyol Real Madrid dengan skor 0-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waldkirch Frankfurt, Austria, Minggu 8 Agustus 2021. Kiper AC Milan Mike Maignan menjadi pahlawan setelah menahan tendangan penalti Gareth Bale di menit ke-41. Laga AC Milan versus Real Madrid ini merupakan uji coba kelima AC Milan selama pramusim. Ini juga jadi pertandingan kedua di mana AC Milan gagal mencetak gol setelah sebelumnya ditahan Valencia dengan skor 0-0 selama 90 menit. Di pertandingan kali ini, awal pertandingan sebenarnya berjalan sangat menarik dan menampilkan serangkaian serangan yang dibangun dengan api. AC Milan sudah unjuk gigi di menit ketiga lewat counter attack yang membuat Theo Hernandez memiliki ruang terbuka di sisi kiri. Namun bukannya melepas crossing, dia malah melepaskan tendangan ke arah gawang yang menerpa tiang. Tapi itulah satu-satunya peluang emas AC Milan karena setelah itu tak ada peluang matang yang tercipta. Meski demikian, kondisi serupa juga dialami Real Madrid yang kesulitan membangun peluang emas. Di menit ke-41, barulah ada peluang emas dari Titik Putih. Penalti diberikan setelah David Calabria menjatuhkan Gareth Bale di dalam kotak penalti. Penalti yang diberikan tersebut bisa dibaca oleh Mike Maignan dengan baik. Dia dengan baik menebak arah bola ke kanan gawangnya dan memblok bola muntah dengan sigap dibuang Alessio Romagnoli. Babak kedua pertandingan berjalan lamban, tak seperti di babak pertama. Hanya dua peluang yang tercipta, yakni ketika sepakan kencang Luka Modric menerpa Mister di menit ke-52 dan peluang Brahim Diaz yang diselamatkan oleh sigap dengan kiper Real Madrid Andriy Lunin. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membuat 6 perubahan pemain di laga kali ini. AC Milan dikabarkan tidak ingin membiarkan Daniel Maldini meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini dengan bahkan menolak tawaran-tawaran pinjaman dari tim lain. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Maldini telah memberikan kesan yang sangat baik dalam pertandingan persahabatan Rossoneri melawan Nice akhir pekan lalu di Prancis saat ia masuk sebagai pemain cadangan pada menit ke-30 terakhir pertandingan. Remaja berbakat tersebut selalu berada di jantung permainan raksasa Serie A tersebut dengan menunjukkan beberapa sentuhan manis dan kesediaannya untuk menciptakan peluang. Target saat ini bagi gelandang serang 19 tahun tersebut adalah untuk mengembangkan apa yang ia tunjukkan musim lalu, baik dalam hal penampilan maupun jumlah gol. Jika memungkinkan, kembalinya Brahim Diaz dan kemungkinan kedatangan pemain anyar di posisi tersebut merupakan dua tanda bahwa jatah waktu bermain putra Paolo Maldini tersebut di Milan bakal sangat terbatas. Kendati demikian, ayahnya yang saat ini juga menjabat sebagai direktur teknis Rossoneri yakin bahwa jalan yang ditempuh Daniel saat ini sudah tepat dan tidak ada perubahan yang akan menjadi pada rencana awal mereka. Karena itulah proposal yang datang dari Spezia mereka tolak. Sebelumnya rival Serie A mereka sempat mengajukan tawaran untuk memboyong starlet asal Italia tersebut dengan status pinjaman. Namun AC Milan tampaknya tidak tertarik dengan proposal tersebut dan memilih mempertahankan bintang Primavera mereka. AC Milan telah melakukan beberapa penjualan dan pembelian di bursa transfer musim panas ini. Rossoneri bisa lebih kuat musim 2021-2022. Milan kehilangan beberapa pemain andalan secara cuma-cuma di musim panas ini. Gianluigi Donnarumma hengkang ke PSG dan Hakan Calhanoglu ke Inter Milan yang sama-sama berstatus bebas transfer. Kepergian Donnarumma ditambal dengan hadirnya kiper Mike Maignan yang diboyong dari Lille. Terkait pengganti Calhanoglu, sejauh ini Milan belum bisa diprediksi karena AC Milan masih terus berburu pemain. AC Milan juga menambah stok striker dengan memboyong Olivier Giroud dari Chelsea. Ada pula rekrutan bek kiri Fode Balotore yang didatangkan dari AS Monaco. Winger AC Milan Alexis Saelemaekers sangat yakin bahwa skuad yang ada saat ini membuat timnya menjadi lebih kuat. Milan juga memperkirakan bisa bertarung di Liga Champions. Kami memiliki tim yang lebih kuat dari tahun lalu karena kami menambahkan pemain kuat seperti Giroud, Maignan, Balotore dan lainnya, kata Saelemaekers kepada Milan TV. Saya pikir kami
lebih kuat dari musim lalu dan kami perlu menunjukkan lebih banyak lagi karena tim lain juga lebih kuat. Kami harus banyak bekerja bahkan selama pertandingan persahabatan, sambungnya. AC Milan kini punya dua striker gaik, ada Giroud dan Zlatan Ibrahimovic. Keduanya bisa membagikan pengalaman kepada seluruh pemain Milan yang memiliki rataan usia 2,57 tahun. Giroud telah memenangkan trofi banyak, dia pria yang hebat. Hal yang mengesankan adalah dia sangat tenang di luar lapangan. Orang yang biasa dan rendah hati, Saelemaekers mengungkapkan. Dia hanya seorang pria seperti saya, dia adalah contoh dan memiliki pengalaman luar biasa seperti Zlatan, tegasnya. AC Milan diprediksi akan menurunkan gelandang baru saat kontra Real Madrid di ajang Liga Persahabatan pramusim jelang Liga Italia Serie A 2021-2022. Duel Real Madrid versus AC Milan di laga pramusim akan berlangsung Minggu 8 Agustus 2021. Nama yang terus terulang kali dikaitkan dengan AC Milan adalah tim Yu Bakayoko yang pencalonannya sebagai perekrutan baru tidak akan hilang. Seperti yang ditulis oleh Milan News, AC Milan akan menghadapi Real Madrid pada Minggu malam dengan hanya dua gelandang yang tersedia. Mengingat absennya Ismail Bennacer dan Franck Kessie pada laga persahabatan pramusim jelang Liga Italia Serie A 2021-2022. Ini akan menjadi latihan untuk melihat bagaimana Tommaso Pobega beradaptasi dengan poros ganda, ditambah bagaimana Sandro Tonali terus berkembang. Tetapi gelandang keempat yang merupakan gelandang bertahan alami diperkirakan akan datang, yakni Timothy Bakayoko. Nama Bakayoko tidak pernah dicoret dari daftar target, sementara pria Prancis itu selalu terbuka untuk kembali ke klub AC Milan. Bila kesempatan dengan Chelsea bisa lebih cepat, kemungkinan gelandang ini bisa bermain saat kontra Real Madrid. Meski kesepakatan akan lambat, paling tidak pemain ini bisa menjadi pengganti saat Bennacer dan Kessie akan berangkat ke Piala Afrika awal tahun depan. Dilansir dari Sempre Milan Sabtu 7 Agustus 2021, kendalanya adalah Chelsea ingin menjual pemain tersebut secara langsung untuk mengumpulkan dana. Tetapi Rossoneri menginginkan pinjaman, jadi kemungkinan operasi itu hanya akan dibuka pada akhir bulan. Bakayoko bermain lebih dari 40 pertandingan tahun lalu dan mengingat bahwa Bennacer dan Kessie akan berangkat ke Piala Afrika pada bulan Januari, pengalamannya bisa sangat berharga. Ajang uji coba ini akan mematangkan persiapan kedua tim jelang bergulirnya Liga Italia Serie A dan Liga Spanyol musim baru dengan segala perubahan yang ada di tim. AC Milan dikabarkan akan dapat merampungkan transfer gelandang muda bertalenta Parma Chaka Traore dalam waktu dekat ini untuk memperkuat skuad AC Milan. Rossoneri diketahui tengah mencari tambahan kekuatan baru dengan potensi besar dan radar tim pencari bakat klub pun mengarah pada starlet yang tengah naik daun dari rival Serie A mereka, Traore. Menurut pemberitaan terkini dari Parma Live, gelandang berbakat tersebut tinggal selangkah lagi mengamankan transfernya ke AC Milan, mengingat ia tidak dipanggil untuk menjalani latihan pramusim bersama tim utama Enzo Maresca atau bahkan tim Primavera mereka. Pihak klub sejatinya telah berupaya beberapa kali memperbarui kontraknya, namun sang pemain dua kali menolak proposal yang diajukan baik oleh manajemen lama maupun manajemen baru mereka. Remaja yang baru berusia 16 tahun tersebut dan agennya telah menjalani kontak dengan Rossoneri cukup lama, dan setelah awalnya sempat ragu, ia akhirnya memberikan lampu hijau kepada raksasa Serie A tersebut dengan mencapai kesepakatan dasar akhir pekan kemarin. Parma sendiri akan mendapatkan tebusan sekitar 1 juta euro atau sekitar 16 miliar atas penjualannya. Nicolas Kira menyebutkan bahwa AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Traore yang menariknya mencetak debut Serie A bersama klub musim lalu saat melawan mereka. Ia diperkirakan akan bergabung dengan tim Primavera sebelum perlahan-lahan terlihat. Nicolas Kira menyebutkan bahwa AC Milan telah mencapai kesempatan dengan Traore yang menariknya mencetak debut Serie A bersama klubnya musim lalu saat melawan mereka. Ia diperkirakan akan bergabung dengan tim Primavera sebelum perlahan-lahan terlibat di tim utama sebagai pemain yang lebih siap dan matang. AC Milan dikabarkan tertarik merekrut talenta muda Chievo Verona Samuel Vignanto yang kemungkinan akan mendapatkan peluang untuk mengambil langkah serius musim ini. Pada tahun 2019 silam, santer beredar kabar bahwa Rossoneri menaruh minat untuk merekrut Emmanuel Vignanto yang merupakan kakak dari Samuel. Kore di Roma mengklaim bahwa Lazio juga tertarik bersama dengan Sampdoria, Bayern Munich dan Barcelona. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa klub-klub di Italia memiliki keuntungan ketimbang tim
tim dari luar negeri dalam memenangkan perburuan Immanuel mengingat sang target kala itu masih berusia 15 tahun dan pihak keluarga ingin agar mereka hijrah bersama. Dan kini ketertarikan terhadap Samuel sendiri muncul. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Inter Milan, AC Milan, Juventus dan klub-klub Serie A lainnya tertarik menerkan gelandang serang 17 tahun tersebut yang berhasil membukukan 14 gol dan 11 umpan gol dalam 18 pertandingan di divisi kedua Primavera musim lalu. Barcelona dan Bayern Munich diketahui juga tengah memantau situasi dan tampaknya hasil putusan pengadilan arbitrasi olahraga nantinya bakal menjadi kuncinya. Jika banding Chievo atas pencoretan mereka dari Serie B ditolak, maka Fernando akan diizinkan meninggalkan klub yang tentunya bakal membuka peluang bagi tim-tim peminatnya untuk mengambil langkah. AC Milan termasuk salah satu tim yang diperkirakan bakal bergerak jika peluang tersebut terbuka dan lebih serius berupaya memenangkan perburuan. AC Milan dikabarkan telah memutuskan untuk mempertahankan Rafael Leao lantaran masih menaruh kepercayaan yang tinggi akan potensi yang dimilikinya. Leao tak pernah benar-benar dimasukkan dalam daftar jual klub. Namun, isu transfernya juga tak dibantah oleh Rossoneri yang diyakini bersedia mendengarkan setiap tawaran yang masuk. Kendati demikian, mereka kini memutuskan tidak menjual sang pemain. Pekan lalu, sebelum laga persahabatan Milan kontra Nice, kabar penting terkait masa depan pemain U21 Portugal tersebut pun mulai terhembus ke media. Menurut penuturan dari Milan News, raksasa Serie A tersebut telah memutuskan untuk mempertahankan bintang muda tersebut. Dengan kata lain, winger 22 tahun tersebut tidak akan dijual dan Rossoneri tidak akan mempertimbangkan tawaran yang masuk untuknya. Keputusan tersebut dibuat lantaran Paolo Maldini dan Ricky Massara sangat yakin pada bakat yang dimilikinya. Akan tetapi, fakta bahwa Leo semakin mendekati pintu keluar klub juga dirasa turut andil dalam pilihan manajemen tersebut. AC Milan tentu berharap dengan kesempatan kedua yang mereka berikan kepada Leo dapat memicu semangatnya untuk berjuang lebih jelas menunjukkan potensinya. Sejak didatangkan dari Lille 2 musim lalu, mantan star Sporting CP tersebut belum pernah mempertontonkan level permainan yang diharapkan apa adanya. Sehingga fans berharap pada musim ketiganya di Serie A bisa memperbaiki segalanya dan menjawab kepercayaan besar yang telah diberikan oleh klub. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Josip Ilicic dan kini Rossoneri tinggal bernegosiasi saja dengan Atalanta. AC Milan sedang aktif memburu gelandang serang baru pada musim panas ini. Mereka mencari pemain yang bisa menggantikan Hakan Calhanoglu. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan Milan belakangan ini, di antaranya James Rodriguez dari Everton, lalu ada Isco dan Dani Ceballos dari Real Madrid, lalu ada juga Hakim Ziyech dari Chelsea. Namun selain itu ada juga nama Josip Ilicic. Namun pemain senior Atalanta itu disebut dijadikan alternatif terakhir bagi AC Milan. Kini ada update terkait Ilicic. Sky Sport Italia melaporkan bahwa AC Milan sudah mencapai kesepakatan personal dengan pemain asal Bosnia tersebut. Detail kesepakatan antara kedua belah pihak masih belum dibocorkan ke publik. Namun yang jelas, Ilicic disebut sudah bersedia menerima tawaran kontrak dari AC Milan. Ilicic pun bakal segera merapat ke AC Milan, namun sebelum itu, Rossoneri wajib untuk bernegosiasi dengan Atalanta lebih dahulu untuk membahas mahar transfernya. Sekarang ini Josip Ilicic sudah tidak muda lagi. Ia telah berusia 33 tahun. Dengan usia yang sudah uzur, sudah barang tentu nilai jualnya luntur. Ilicic pun diperkirakan tak akan membuat kantong AC Milan jebol. Sebagai perbandingan, AC Milan sebelumnya sudah merekrut Olivier Giroud dari Chelsea. Striker 34 tahun itu dicomot dengan harga 2 juta pound saja. AC Milan pun disebut tak akan kesulitan membujuk Atalanta, apalagi mereka sebelumnya memang sudah berniat melego Josip Ilicic. With my head again.